hanya dijawab dengan wok. Masalah kapasitas, masalah gagasan, masalah ide. Kapan kemudian anak ini bisa tampil ke publik, tampil ke kampus-kampus, ngomongin tentang ide gagasan masa depannya? Kita pengen dengar itu, karena anak muda butuh dialog, butuh diskusi. Nggak bisa semua pertanyaan anak muda, semua kebutuhan akan kepastian masa depan yang baik hanya dijawab dengan wok. Kan semua capres yang lain, semua cawapres yang lain kita sudah dengar, masing-masing dari mereka sudah pernah bicara semua, Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Setelah daftar ke KPU itu langsung ngobrol di banyak platform media loh. Pak Anies sama Gus Imin melakukan itu. Gitu. Nggak apa-apa, kalaupun kita mengukur kualitas isi pembicaraannya seperti apa, minimal ada yang diukur. Nah, satu pasangan terakhir ini kan setelah daftar KPU belum pernah tampil ke publik, tampil ke satu media, terus mereka ngomongin tentang apa yang ada di buku visi misi yang 100 sekian lembar itu nggak pernah kita dengerin. Nah, kalau ngomong anak muda bener, ayo deh ngomong itu. Kita pengen denger, kita pengen tahu. Jadi nggak cuman gemoy-gemoyan begini, nggak cuman wok dan maaf saya salah, bukan itu. Tapi ada satu elaborasi lebih panjang yang kita mau dengar. Nggak hanya keren-kerenan. Tuh Mas Gibran dengerin. Gibran Raka Buming Raka yang booming karena gol putusan MK, diusung Partai Golkar menyalip Bapak RK, tinggalkan PDI dengan PD demi Pak D. Eli, kalau kemarin ada Anies Imin jadi Amin, Ganjar Mahfud jadi Gamut. sekarang ada Prabowo Gibran jadi bocil. Prabowo sama anak kecil. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Emang sih mewakili milenial banget, dan cara berpolitik aja milenial banget. Pengen yang instan. Lagian ngapain sih Mas lari kenceng-kenceng, awas aus. Ah ya, gue lupa, lu udah aus ya, aus kekuasaan. Pengen banget jadi sosok lo. Sadar baru 2 tahun mimpin Solo. Kalau pengalaman masih solo, itu nggak boleh sok loh. Tapi jangan gitu, Li. Dia ini pencetak sejarah baru loh. Oke. Karena satu-satu cawapres yang dipilih bukan karena bakat, tapi karena Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol, oke. Kemarin paman datang, pamanku dari. Kemarin paman datang. Pamanku dari MK. Dibawakannya aku jabatan. Saya merasa bangga. Saya merasa bersyukur dibantu oleh Paman, kan saya bicara fakta. Ada faktanya itu. Muda sih muda, masa mimpin negara masih coba-coba? Cuak. Muda sih muda, tapi kok gayanya mirip Orba? Cuak. Muda sih muda, tapi pengalamannya apa? Cuak. Muda sih muda, tapi kok menghalalkan semua cara? Cuak. Muda sih muda, kok bawa-bawa keluarga? Cuak. Muda sih muda, kok masih ada bayangan bapak? Cuak. Halo Pak Jokowi. Iya, Domi nih Pak. iya. Ini situasi politik sudah sangat panas Pak. Buzzer Bapak nyerang saya semua Pak. Ini Bapak jujur aja, nggak usah pakai drama-drama lagi Pak. Bapak dukung siapa? Capres yang rambutnya hitam, apa capres yang rambutnya putih? Putih. Putih kan Pak? Putih bener. Iya, yang rambut putih Pak, capresnya Pak. Iya. Putih Pak ya? Putih. Betul Pak ya, putih Pak ya? Betul. Oke kalau gitu Pak, ini aman kalau kayak gini Pak. Iya. Oh tunggu Pak, Ada satu lagi Pak. Iya. Boleh saya pinjam 100 Pak? Bung Karno Bapak Proklamator, Soeharto Bapak Pembangunan, B.J. Habibie Bapak Teknologi, Jokowi Bapaknya Gibran. Ini bukan kecelakaan demokrasi, ini perencanaan kejahatan di dalam sistem demokrasi itu. Jadi semua yang diputuskan koalisi yang dari awal Mahkamah Konstitusi itu adalah kuburan bagi demokrasi, itu intinya. Jadi bukan kecelakaan, ini kesengajaan ya. Kompas. tenang saja Pak, Bapak saya sudah ada di sini.
kebanyakan drama nih. Pilpres kembali dong ke pertarungan gagasan. Dia ngomong gitu cuma. Kok bisa ya ngomong gitu ya? Padahal dia sendiri yang bikin dramanya loh. Kata Gibran, anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk. Jadi politik itu dibikin asik, dibikin riang gembira. Anak-anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk. Nanti jadi tambah apatis, jadi pengen golput. Jangan sampai. Itu sebenarnya sangat sulit untuk diterima. Karena yang dipertontonkan itu betul-betul suatu rangkaian peristiwa untuk memanipulasi sebuah lembaga yudikatif. Dan itu dipertontonkannya benar-benar secara telanjang. Jadi dipertontonkannya sedemikian rupa, bahkan sampai tentu saja kita tahu bahwa Pak Anwar Usman adalah paman dari Gibran. Dan kita tidak perlu malu-malu lagi untuk menunjukkan, karena ini analisis politik ya, kalau kita bicara aktor kan, siapa sih yang langsung diuntungkan dengan adanya putusan ini? Ya memang hanya Gibran. Dan pamannya lah yang memimpin Mahkamah Konstitusi. Yap, saya kira itulah sejumlah tanggapan dari pemuda-pemudi Indonesia mengenai persoalan Gibran. Saya kira masih banyak pemuda-pemudi Indonesia yang masih sadar dan lebih mengedepankan sebuah kualitas dan gagasan daripada popularitas. Yang saya kira Gibran dan Kaisang ini bisa dikenal publik karena beliau adalah anak dari Presiden Republik Indonesia, yang tidak lain hanya seorang anak yang tidak punya prestasi apa-apa sehingga bisa melenggang sampai saat ini. Yang satunya menjadi ketua PSI Partai Solidaritas Indonesia dan yang satunya menjadi calon wakil presiden, yang mempunyai bekal 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, yang saya kira pengalamannya belum cukup dan belum bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat. Saya kira kita berharap semoga semakin banyak pemuda-pemudi yang sadar bagaimana bejatnya Jokowi dan anak-anak untuk Prabowo mempermainkan hukum di Indonesia dan juga mengobok-obok sistem demokrasi yang ada di Indonesia, menjadikannya sebagai sistem dinasti yang membesarkan keluarganya dan orang-orang terdekat. Apa yang menjadi skenario Jokowi dan gerombolan Prabowo tidak bisa kita biarkan, harus kita lawan dan selamatkan NKRI dari para biadab-biadab yang haus dengan kekuasaan. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.